Tantangannya di Eh, Indonesia kalau memang hmm, ingin menuju seperti itu Prof, hmm. di bagian mana bottlenecking yang harus segera dipecahkan? Kalau saya bilang ini lintas sektoral sih menurut saya. Oke. Lintas sektoralnya adalah memang ini harus unifikasi ya, ya apa integrated ya, Integrated ya. integrated. Sebenarnya bagus sudah ada Kemenko ini bagus Hmm. sebenarnya. Kemenko perekonomian mengkoordinir semua aspek perekonomian. Ya. Kemenko hukum mengorganisasi Kemenhukum, ya kan, yang Kemenko lain. Artinya infrastruktur, bener-bener ngeberesin infrastruktur. Cuman kan memang besar nih cakupannya. Ini terus terang negara kita kan Yes. sangat besar. Ya, jadi mau manage ini kan nggak mudah pastinya. Nah, saya harapkan lintas sektoral ini ada satu simpulnya lah. Misalnya hukum dengan Kemenko Perekonomian, lalu dengan unit terkait dengan lembaga atau badan, kan banyak badan di kita juga, supaya bisa saling sinkron dan sebagainya gitu. Oke. Tadi udah kita ngebangun dari segi manusianya, dari segi hilirisasinya. Kita pengen kira-kira tindakan apa lagi yang harus kita lakukan guna menghadapi tarif vokal yang akan mendatang nih 15% setelah tadi kan kita berusaha untuk negosiasi ulang. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membenahi dari internalnya dulu sebelum kita bisa membawa langsung ke Amerika Serikatnya? Iya. Jadi di dalam pasal di dalam Undang-Undang Perjanjian Dagang itu pemerintah itu bisa menolak. Berarti DPR atau pemerintah bisa menolak kalau memang ada perjanjian internasional yang membahayakan satu negara seperti di Indonesia. Makanya betul-betul tim yang mereview mengkaji itu benar-benar melihat mana poin-poin krusial yang akan bisa berbahaya untuk Indonesia. Kalau itu memang itu ada beberapa klausul yang kelihatannya kita harus review, mumpung sekarang ini juga MA sudah memutuskan, kita bisa meminta review ulang. Wah, ini kelihatannya memberatkan nih buat Indonesia, bla 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 bla. Saya yakin kalau kita juga punya standing yang sama, pemerintah akan akan melakukan negosiasi ulang dengan pihak mereka. Kita tentu saya lihat tidak menarik diri lah, karena kita juga butuh pasarnya ke sana. Betul. Nah, kalau negara lain kan ada, saya nggak usah sebut, tapi mengancam untuk menarik diri. Makanya Trump lagi marah-marah ini satu hari ini. Marah-marah karena negara ini mengancam untuk menarik diri sejak MA putusan. Itu dia. Masalahnya kan memang gara-gara putusan dari MA-nya sendiri nih Prof. Kan ya karena kekuatan hukum Mahkamah Agung paling tinggi lah ibaratnya. Supreme Court begitu di Amerika Serikat. Nah, Anda melihat dari posisi yang sekarang nih abu-abu atau bagaimana akhirnya dengan kebijakan-kebijakan resiprokal Trump sendiri begitu? Iya, jadi ini juga menurut saya makanya ada tiga poin yang bisa dilakukan. Kita benar-benar menolak seluruhnya perjanjian tuh bisa loh. Bisa. Sama yang kayak negara-negara lain mau cabut ini. Dia udah bilang kita akan keluar. Gitu loh. Karena illegal di negaranya. Betul. Satu. Kedua, kita memandang perjanjian itu seperti bentuk bilateral kesepakatan. Jadi walaupun Supreme Court melarang, tetapi ada hubungan keperdataannya secara internasional. Ada keberlakuannya. Kan terserah masing-masing negara mau berlakukan. Betul. Tinggal kalau ada yang nggak sesuai dengan negaranya, Trump siap-siap disanksi kan gitu kan. Nah, yang ketiga adalah memang betul-betul di negara kita yang menolak. Artinya lewat proses ratifikasi atau proses keberlakuan perjanjian di DPR dan sebagainya. Mumpung ini masih direview, kita memang menolak sebagian atau seluruhnya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itulah. Jadi kalau ditanya ini prosesnya agak sedikit gray area, iya. Makanya Pak Presiden bilang, menyampaikan adalah kita menghormati proses yang ada di Amerika Serikat. Walaupun itu turun juga masih menguntungkan untuk Indonesia kok katanya. Betul. Kan 15% kan, 10 dia naikin jadi 15% kan. Berarti nggak bakal 19% lagi seperti yang dijatuhkan di awal gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi bicara soal beberapa produk ya, untuk bisa kita masuk beberapa pos kita tetap bisa masuk. Tapi sekarang salah satu yang lagi disorotkan tekstil. Tekstil, betul. Nah, tekstil ini kan juga menjadi, kalau misalnya ini berjalan dengan baik seperti yang kita rencanakan, nah seberapa besar sih tekstil ini bisa menggeliat kembali di Indonesia? Ya, harapannya adalah ya memang sekarang kita lihat bahwa tekstil itu kan lagi benar-benar lagi berjuang nih. Rekan-rekan juga banyak pengusaha besar tekstil, ya kan juga menyampaikan hal yang sama. Artinya dia juga berjuang. Nah, artinya harapannya mereka punya harapan dengan adanya tekstil itu bisa masuk ke pasar Amerika dengan teks yang rendah tuh mereka punya harapan. Nah, tentu kalau kita lihat balik lagi apakah yang 0% dan beberapa tingkat kemudahan ini akan bisa masuk. Karena sektor tekstil ini juga menjadi unggulan. Gitu. Unggulannya kita juga gitu. Ya kan, nah ini harapannya kita bisa dorong. Makanya saya bilang kita tidak menolak seluruhnya lah perjanjian ini. Karena ada banyak juga yang kita diuntungkan. Sampai 0% kan. Tapi dengan keberlakuan yang 15 ini kan semua kan sama rata nih jadinya. Jadi ini yang
terkadang ini ya kalau pandangan saya, nah pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh Trump kan begitu kan? Iya. Ini kalau saya bilang Trump akan tetap jalan terus, dia hanya mengganti dasar hukumnya. Kalau yang dulu pakai undang-undang kedaruratan, sekarang dia pakai undang-undang perdagangan yang 74, dia ubah aja dasarnya. Nanti dia pasti disu lagi, itu kan Trump kan akan seperti itu. Oke, terakhir Prof, bagaimana proyeksi Anda akhirnya ya dengan dinamika yang kita tidak bisa prediksi ya, seperti sudah disampaikan di awal begitu. Apa yang akan Prof lihat ke depan begitu dengan dinamika global tadi, kebijakan-kebijakan Trump, perjanjian-perjanjian perdagangan khususnya Amerika dan Indonesia? Kalau saya bilang pada suatu hari, ini kan prediksi saya dari 2009 saya menerbitkan juga satu buku ya, misalnya bahwa ini akan terjadi perang dagang ini. Jadi trade war ini akan terjadi bahwa di mana negara yang mempunyai kekuatan lebih, dia akan tekan lewat negara lain lewat instrumen tarif. Itu saya udah prediksi. Sekitar 16 tahun yang lalu lah, 17 tahun yang lalu. Nah, hanya kan memang pada ujungnya itu kan, apalagi dengan ada keputusan Mahkamah Agung, masing-masing negara kan pasti akan merefleksi. Artinya apakah tindakan yang dilakukan ini sejalan nggak dengan prinsip fair trade sebenarnya, perdagangan yang adil. Sebenarnya kita bukan free trade, fair trade. Fair trade itu perdagangan yang adil. Nah, perdagangan yang adil itu sedikit konsepsinya ya. Dia tuh harus yang pertama harus ada kesetaraan moral. Kedua adalah dia harus mengutamakan negara yang paling tidak beruntung. Jadi kalau dulu ada negara least developed, misalnya negara Amerika kerjasama sama negara misalnya yang lebih kecil jauh gitu ya. Timor Leste saya ambil contoh. Nah, negara yang least ini yang kecil itu harus punya privilege yang ada dari Amerika. Itu prinsip fair trade-nya. Jadi nggak bisa misalnya orang pelari profesional dengan anak kecil suruh lomba lari kan nggak mungkin. Betul. Jadi nggak ada tuh balancingnya. Nah ini yang harapannya ini bisa dilakukan sehingga semangat yang namanya perdagangan yang adil itu ada di dunia ini. Sebetulnya peran itu tuh lewat UN. UN tuh bisa WTO, UN tuh bisa mengakomodir. Tapi siapa yang bisa stop Trump ya? Itu dia permasalahannya. Stop dia. Semenjak memimpin, ya hampir lembaga-lembaga ini akhirnya menjadi suatu penonton saja begitu ya, Bro. Pembelian yang harus kita lakukan, ke energi terbarukan, pembelian pesawat-pesawat Boeing dan sebagainya. Mungkin kita bisa melakukan negosiasi dengan Amerika supaya jumlahnya itu tidak terlalu signifikan. Lalu yang ketiga adalah mungkin bernegosiasi yang tadi lah. Seperti bahan-bahan baku hewani itu kan karena kita juga jangan sampai sektor peternakan di kita juga habis karena terus terang mereka punya industri untuk pemotongan ayam dan sebagainya sudah sangat besar, masif itu. Masih ayam kayak di Australia kan sapi segala. Saya khawatir daging saya khawatir itu justru akan punya dampak ke Indonesia. Nah, kalau kita menerapkan barrier lah misalnya begitu safeguard dan lain-lain, apakah ini nanti juga akan menjadi satu implikasi hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah? Mengingatkan berarti apa gunanya dengan perjanjian kerjasama ini, tarif resiprokal ini misalnya berlaku begitu kalau ternyata di Indonesia mereka memasuk barangnya, kena ada tembok lagi nih begitu, Prof, gimana? Memang di agreement reciprocal tax ini kita disuruh meniadakan hambatan semua ini. Betul. Bener-bener dia maunya clearance nol, nggak boleh ada hambatan.